Oke, untung masih di awal ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika project itu belum selesai, tentunya tahapan plan projectnya ini akan dimulai atau mengulang lagi dari tahap nomor 5 gitu ya. Jadi apa namanya, controlling atau evaluasi berkaitan dengan budget, dengan mutu, dengan waktu itu akan terus berlangsung gitu ya selama project tersebut berjalan seperti itu. Kurang lebih ini ya kira-kira daftar pertanyaan yang mana menjadi apa namanya kisi-kisi atau aspek-aspek yang akan membentuk sebuah apa namanya project planning seperti itu. Kenapa tadi ada yang open mic? Pencet ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengenal yang dinamakan adalah PMP. Bukan PMP, kalau kalian mata kuliah PMP itu apa? Mata kuliah apa PMP? Pengendalian panas. Pengendalian panas. PMP itu bukannya metodologi penelitian itu ya? Iya nggak sih? Iya Bu, proposal. Iya, proposal penelitian kan. Oke ya, kalau PMP di sini adalah Project Master Plan gitu. Jadi apa sih master plan ini? Master plan adalah sebuah tools gitu ya, atau bentuknya adalah berkas yang fungsinya adalah memperjelas rencana pengembangan dari project gitu ya, agar semakin jelas dan juga tersusun secara sistematis seperti itu. Sehingga apa namanya komponen yang terrangkum atau tercantum di dalam sebuah master plan project ini harus dibuat dengan serinci mungkin gitu ya. Kira-kira ada apa saja sih kiranya gitu ya item-item yang wajib ada di dalam sebuah dokumen master plan ini. Yang pertama tentunya adalah project objektif ini tujuan ya gitu. Jadi bagaimana rumusan tujuan dari project tersebut gitu ya. Yang mana di sini tujuannya tidak boleh hanya sebatas sebagai tujuan besarnya saja gitu ya, tapi tujuan-tujuan yang sudah di breakdown menjadi tujuan-tujuan yang spesifik atau tujuan-tujuan apa namanya tujuan yang lebih kecilnya seperti itu ya. Jadi ketika akan membreakdownnya lagi akan udah ketika tujuannya memang sudah di breakdown sedemikian rupa ke dalam goals-goals kecil seperti itu. Kemudian hal yang kedua adalah ini kan pertanyaan yang tadi ya, yang nomor 1 berkaitan dengan pertanyaan what gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Kemudian ini menjawab pertanyaan nomor 2. Tadi kan pertanyaan nomor 2 adalah who ya, siapa gitu. Siapanya yang terlibat dalam project ini adalah artinya struktur gitu ya. Struktur yang menyusun project ini dari tingkat teratas sampai elemen terkecilnya gitu ya. Seperti apa namanya garis koordinasi dan lain sebagainya, ranah kerja, peran masing-masing bagian itu harus sudah jelas gitu dalam sebuah master plan project ini. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan timeline ya, project timeline ini menjawab pertanyaan yang tadi ya, when gitu ya, schedule gitu. Jadi di mana di sini di dalam sebuah dokumen master plan ini tentunya ada timeline project gitu ya yang secara apa namanya secara keseluruhan gitu ya, misalnya ketika project ini berlangsung selama 5 tahun misalnya gitu ya, bagaimana timeline per tahunnya seperti itu ya. Kemudian yang mana ini dapat di breakdown lagi nanti dalam apa namanya dokumen yang lebih atau tools yang lain seperti itu ya. Tuh, jadi project timeline secara garis besar ya, secara mungkin kalau di sini contohnya adalah dia buatnya per tahun gitu. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan pertanyaan yang berapa tadi ya? Keempat kayaknya ya, tadi how much, oh kelima. Itu berkaitan dengan how much gitu. Ini menjawab berkaitan dengan anggaran. Gitu ya, berapa sih sebenarnya anggaran yang dibutuhkan oleh project tersebut dari awal mulai sampai dia berakhir. Seperti itu. Kurang lebih itu ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan apa namanya project master plan ini kira-kira 4 item tersebut harus wajib ada di dalam sebuah dokumen master plan.
gitu ya teman-teman. Kemudian, nah di sini ada beberapa tools lain gitu ya yang dapat kita gunakan dalam merencanakan sebuah project ya, yang kita akan bahas secara detail mungkin ya di pertemuan hari ini. Mungkin nggak semuanya ya karena kita juga ada keterbatasan waktu, sehingga yang penting-pentingnya gitu ya saya soroti adalah yang pertama berkaitan dengan WBS. Kita akan mengenal apa itu WBS ya. Kemudian responsibility matrix di sini ya. Kemudian ada juga kita akan mengenal Gantt chart, terus network scheduling analysis. Nah, itu kurang lebih 4 hal itu ya yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Karena kalau yang estimation and budgeting ini sepertinya terlalu akuntansi gitu ya, atau mungkin akan lebih dibahas nanti di bagian ekonomi gitu ya. Forecasting juga tidak, ini juga enggak. Oke, jadi kurang lebih 4 hal tersebut ya, beberapa tools terkait project planning yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Oke ya, jadi kita masuk ke yang pertama dulu. Apa sih itu WBS? Ya. Oke, WBS seperti ini ya bentuknya diagram WBS. Mungkin kalau teman-teman udah kepo-kepo ya, udah membuka apa namanya textbook yang saya kirimkan ya di Google Classroom, si Nicholas itu teman-teman bisa lihat di gambar 52 gitu ya. Di situ ada salah satu contoh diagram WBS itu seperti apa gitu. Jadi WBS ini teman-teman adalah apa ya, breakdown ya, namanya juga breakdown ya gitu, breakdown gitu. Jadi pemecahan dari mungkin suatu atau sebuah pekerjaan besar menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil gitu. Karena tadi kan misalnya di dalam sebuah master plan project itu kan ada goals gitu ya. Goals itu kan masih dalam bentuk adalah tujuan besar gitu ya, atau pekerjaan besar, cita-cita kita bersama gitu ya. Tapi langkah-langkah lebih spesifiknya lagi seperti apa? Nah, itu akan di breakdown dalam sebuah dokumen namanya WBS gitu. Nah, pemecahan langkah-langkah ini sebenarnya tujuannya adalah yang pertama untuk memudahkan pembuatan jadwal gitu, sehingga akan lebih real ya gitu. Misalnya langkah A ini perlu waktu berapa lama, langkah B perlu waktu berapa lama, sehingga kita akan merumuskan, oh untuk mencapai tujuan A itu estimasi waktunya adalah misalnya 2 bulan gitu dari breakdown pekerjaan ini gitu ya. Jadi lebih detail gitu kita akan mengestimasi schedule atau waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahapan proyek gitu. Kemudian yang kedua, fungsi dari WBS ini adalah bagaimana berkaitan dengan budget gitu ya, atau dana gitu. Berapa sih estimasi secara ongkos, secara pendanaannya gitu ya dalam sebuah elemen pekerjaan gitu. Kemudian ini juga akan bisa memudahkan kita dalam menentukan siapa sih yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Jadi ada 3 hal itu ya tujuan dari dibuatnya sebuah WBS ini gitu. Oke, ada yang bisa mengulang mungkin tadi kira-kira teman-teman siapa yang bisa bantu saya untuk mengulang apa sih tujuan dibuatnya WBS? Ada? Silakan. Saya Bu, Ya boleh, siapa saya itu? Jessica Bu. JJ, silakan boleh Jessica. Tujuan dari adanya WBS ini tuh ada 3 Bu. Yang pertama untuk memudahkan pembuatan jadwal sehingga lebih detail jadwal pelaksanaan. Dan yang kedua itu lebih detail kos yang akan dikeluarkan karena lebih terperinci dari bagian-bagian pekerjaan yang ada. Dan yang ketiga itu memudahkan agar tahu siapa yang akan bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan itu Bu. Oke, thank you JJ ya. Gitu. Jadi alhamdulillah ada yang mencatat gitu. Saya coba make sure teman-teman bisa ada yang memahami, ada yang menangkap dan ada yang mencatat gitu. Karena kalau tidak dicatat tentunya teman-teman akan mudah lupa ya gitu kan. Ada kapasitas otak kita gitu ya dalam mengingat gitu. Sehingga harus dicatat ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih tujuan WBS gitu. Nah, berkenaan dengan tujuan yang ketiga tadi gitu ya. Yang menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, ya itu adalah salah satu dokumen realnya lagi adalah nanti berbentuk responsibility matrix yang akan kita bahas gitu ya setelah slide ini.
gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk structure gitu ya atau dalam bentuk diagram seperti ini kurang lebih ya teman-teman untuk struktur WBS itu sendiri gitu. Jadi misalnya di level yang tertinggi atau level 1 ini dia project gitu ya. Jadi kita semua memiliki atau tergabung ke dalam sebuah project yang sama seperti itu ya, yang memiliki tujuan besar gitu ya, tujuan apa namanya, tujuan umum gitu ya dalam pelaksanaan project ini. Kemudian pekerjaan besar ini gitu ya, tentunya kan untuk mencapai tujuan yang besar itu ada pekerjaan besar gitu. Nah, kemudian pekerjaan besar tersebut dibagi ke dalam elemen berbentuk adalah kategori. Ini sebagai level kedua gitu. Kemudian di bawah kategori ada sub-sub kategori ya di level ketiganya. Gitu. Kemudian sebagai elemen terkecilnya itu bentuknya adalah work package gitu ya. Kalau misalnya secara sederhana yang mungkin yang bisa teman-teman mungkin korelasikan ya gitu. Seperti halnya misalnya dalam susunan teman-teman ya. Kalau di sini misalnya Himatekia gitu ya. Di dalam sebuah himpunan tentunya kan punya tujuan besar ya gitu. Yusril membawa sebuah visi besar gitu misalnya gitu. Nah, visi tersebut kan tentunya akan di-breakdown gitu ya ke dalam apa namanya tujuan-tujuan dari setiap departemen yang ada gitu. Departemen itu mungkin bisa dikatakan setara kategori gitu ya. Walaupun saya kurang tahu ya pembahasaannya, penamaannya di sini seperti apa gitu. Kemudian di dalam sebuah departemen tersebut itu kan masih lingkup besar ya gitu. Maka untuk more spesifiknya lagi di sana misalnya terdiri dari juga divisi-divisi di bawah departemen tersebut misalnya gitu ya. Misalnya kalau di departemen misalnya apa ya riset inovasi gitu ya, ada misalnya divisi yang membawahi risetnya, ada divisi yang membawahi apa namanya akademiknya, ada divisi yang membawahi apanya gitu ya, misalnya dibagi-bagi sebagai bentuk detailsnya gitu ya. Nah kemudian di bawah divisi-divisi tersebut tentunya nanti memiliki sebuah apa namanya paket-paket pekerjaan dalam bentuk misalnya event-event, acara-acara ya, apa tuh namanya, apa sih, ya project-project acara gitu ya, project-project event lah gitu, yang mana nanti membutuhkan misalnya adalah kepanitiaan gitu. Jadi itu tingkat terkecilnya gitu, yang mana bentuknya adalah work package gitu. Nah, itu kan ketika kita menyusun sebuah work package ini pastinya kita nanti akan menentukan siapa sih PJ-nya gitu ya. Misalnya kemarin acara L'Oreal, oh PJ-nya adalah si misalnya di sini JJ gitu. Misalnya JJ jadi PJ-nya. Nah, nanti JJ tentunya akan menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ya atau pelaksanaan hal tersebut. JJ akan membentuk tim lagi di bawahnya untuk menyelesaikan sekelumit pekerjaan elemen pekerjaan tersebut gitu ya, atau paket pekerjaan tersebut. Gitu kurang lebih ya secara mungkin biar teman-teman lebih mudah apa namanya, memahaminya seperti itu ya ketika kita implementasikan ke kehidupan yang mungkin biar teman-teman lebih relate gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya, apa itu WBS, seperti apa cara kerjanya, konseptualnya WBS seperti apa. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu adalah nah ini sebenarnya apa namanya gambaran realnya aja gitu ya, salah satu example gitu dari sistem WBS yang mana ini ditempatkan untuk misalnya proyeknya adalah pembangunan sebuah rumah misalnya gitu ya. Jadi di level 1 ini tentunya adalah tujuan besarnya gitu ya. Tujuan besarnya adalah membangun sebuah rumah ya gitu dengan sesuai dengan desain yang ada kita. Kemudian level yang kedua ini yang tadi berupa kategori itu ya. Jadi ada yang di bagian excavation, ada yang di bagian foundation, kemudian framing, kemudian ada yang tanggung jawab untuk tembok gitu ya, dinding, terus interior dan lain sebagainya misalnya gitu. Kemudian di level ketiga, ini yang lebih spesifiknya lagi gitu ya, ada yang menangani plumbing, kemudian kelistrikannya, kabinet, dan lain-lain. Gitu. Sampai di item terendahnya gitu ya, atau elemen terkecilnya gitu, ada yang mungkin apa mencari, misal vendor-vendor untuk apa ya namanya, peralatan pengisi rumahnya gitu ya, AC, misalnya, furnace dan lain sebagainya.
gitu. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran ketika sistem WBS ini ditempatkan atau diaplikasikan dalam pembangunan sebuah proyek pembangunan rumah gitu ya. Itu kurang lebih semoga bisa menjadi gambaran teman-teman ya dalam membuat sebuah struktur WBS. Nah, kemudian ini ya, gitu. Jadi tadi kan kita sudah memahami gitu bahwa dalam penyusunan WBS, elemen terkecilnya adalah dalam bentuk work package gitu. Nah, apa saja sih sebenarnya hal yang menjadi kriteria dasar itu sebuah paket pekerjaan gitu. Nah, ketika kita ingin menyusun sebuah paket pekerjaan, teman-teman, beberapa kriteria yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah dia bentuknya harus clear, gitu ya. Jadi dia harus jelas. Ya, karena kalau tidak jelas tentunya akan bingung gitu ya timnya tersebut bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi harus jelas misalnya, oh kita memiliki acara sebuah seminar. Seminarnya seminar apa gitu? Oh seminar yang berkaitan dengan misalnya migas gitu. Oke, kalau sudah jelas kan skupnya, sudah jelas objektifnya gitu ya, atau tujuannya, maka timnya akan bergerak dengan lebih details gitu, akan lebih terarah dan terukur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah resource requirements-nya. Jadi apa sih kebutuhan yang atau apa sih sumber daya yang dibutuhkan misalnya dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Kemudian waktu ya gitu, bagaimana estimasi waktunya gitu dalam penyelesaian pekerjaan ini. Kemudian berapa biayanya gitu, terus penanggung jawabnya siapa gitu ya. Nah nanti terkait poin responsibility ini tentu kita akan bahas lebih details lagi di bagian responsibility matrix gitu ya. Jadi ada beberapa item juga yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuat sebuah atau memilih gitu ya tanggung jawab dari project gitu. Kemudian yang keenam adalah outcomes gitu ya, apa sih produk yang dihasilkan gitu ya, seperti apa ending produknya, kemudian hasil akhir yang dicapai gitu ya, yang ingin dicapai intinya itu. Kemudian input ya, jadi kemarin kan saat belajar terkait sistem, kita juga mempelajari ya gitu salah satu aspek dari sistem itu adalah bagaimana ada input, ada proses dan juga ada output gitu. Jadi inputnya apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan ini. Kemudian quality assurance gitu ya. Jadi bagaimana proses jagaan mutu gitu ya, bagaimana quality planning-nya gitu ya, perencanaan mutunya seperti apa, sehingga nanti teman-teman atau tim yang akan bekerja memiliki target secara mutu produk yang dihasilkan harus seperti apa misalnya gitu ya. Kemudian dan lain-lain ya, dan lain-lain ini misalnya juga berkaitan dengan tantangan gitu ya, apa saja sih misalnya tantangan atau kemungkinan potensi halang rintang gitu ya dalam penyelesaian pekerjaan ini gitu ya dan lain sebagainya, sehingga kita akan lebih details dalam menentukan secara estimasi waktu dan biaya misalnya gitu ya, disesuaikan dengan tadi tantangan yang mungkin ada gitu ya dalam penyelesaian pekerjaan ini gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan sebuah elemen pekerjaan. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya katakan berkaitan dengan responsibility matrix gitu ya. Jadi penting sekali ya teman-teman untuk responsibility matrix ini dibuat dalam sebuah perencanaan project gitu, karena setiap pekerjaan gitu ya tentunya akan ada yang namanya monitoring dan evaluasi gitu. Ketika tidak ada penanggung jawab gitu atau PIC dari masing-masing pekerjaan ini, tentunya proses monitoring dan evaluasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien seperti itu ya. Nah, yang harus diperhatikan gitu ya teman-teman dalam pembuatan sebuah
responsibility matrix ini adalah sebenarnya ada hal-hal yang harus ada gitu ya, itu kita bisa singkat ke dalam sebuah akronim itu adalah RACI gitu ya, ini saya tuliskan aja. RACI, R-A-C-I. Nah, ini harus ada di dalam pembuatan atau penyusunan sebuah matriks responsibilitas gitu. RACI itu apa? R-nya adalah responsible. Gitu. Responsible adalah siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, gitu ya. Mungkin biasanya bentuknya satu orang misalnya, atau bisa lebih gitu ya, bergantung dengan ya bergantung dengan beban tugasnya misalnya gitu ya. Biasanya kan kalau PIC itu kayak kemarin misalnya acara seminar gitu ya. Oh, PIC-nya adalah sini ada siapa aja sih? PIC-nya misalnya adalah gitu ya. Nah, adalah yang akan ditanya gitu oleh misalnya ketua himpunan atau misalnya ketua departemennya gitu, berkaitan dengan bagaimana progres atau persiapan keberjalanan acaranya gitu ya, atau pekerjaannya gitu. Kemudian selain PIC sebenarnya gitu ya, dalam penyusunan matriks responsibilitas ini ada juga hal yang harus ada, yaitu adalah akuntabel. A-nya itu akuntabel. Tadi R adalah responsible, kemudian A-nya adalah akuntabel. Akuntabel ini adalah siapa sih yang berperan untuk misalnya mengawasi, ya, tanda kutip ya, mengawasi keberjalanan proyek tersebut gitu. Kalau tadi kan bagaimana bertanggung jawab dalam penyelesaiannya gitu ya. Nah, si yang akuntabel ini adalah orang yang mengawasinya siapa gitu. Misalnya, oh dari ketua himpunan menyerahkan atau mengamanahkan ketua divisi gitu untuk menjadi apa namanya, untuk berperan sebagai akuntabel gitu. Jadi nanti si Adela akan diawasi gitu ya, akan dimonitoring oleh ketua divisinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada juga harus ada juga orang yang berperan sebagai konsultannya gitu ya. C itu adalah konsultan gitu ya. Gitu. Jadi siapa sih yang perlu atau orang yang akan diajak berdiskusi ketika misalnya ada something problem gitu ya dalam penyelesaian pekerjaan tersebut gitu, dan siapa yang akan mengambil keputusan gitu. Nah, itu bisa dibicarakan gitu, misalnya oh nggak perlu sampai kahim gitu, ya sudah kahimnya akan mendelegasikan tugasnya ke misalnya kepala departemen sebagai si konsultannya. Jadi nanti Adela ketika misalnya menemukan sebuah kesulitan atau kendala dalam penyelesaian tugasnya, tahu kemana dia harus berkonsultasi, tahu siapa yang akan memutuskan atau mengambil keputusan dalam pemberian solusi atas masalah atau kendala tersebut gitu ya. Jadi konsultan ini juga harus ada di dalam tabel atau matriks responsibilitasnya gitu. Kemudian yang terakhir itu I itu adalah informan gitu. Jadi siapa sih yang akan menjadi penerus informasi gitu ya, agar seluruh paket-paket pekerjaan ini bisa apa namanya, saling terintegrasi gitu satu sama lainnya gitu ya, dan saling apa namanya, dan proses monitoring ini akan berlangsung secara komprehensif nanti gitu teman-teman, kurang lebih ya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membuat sebuah tabel atau matriks responsibilitas ini, tidak hanya PIC siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas tersebut gitu yang harus ada, tapi bagian-bagian yang lainnya ya yang tergabung dalam apa namanya, RACI ini harus juga disiapkan gitu ya. Oke, seperti itu kurang lebih teman-teman berkaitan dengan tadi kita sudah membahas WBS dan responsibility matrix. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjutkan ke bagian yang lain gitu ya. Kita masuk ke penjadwalan nanti setelah ini. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas, Bu? Saya tahu. Ada? Nggak apa-apa kalau ada,
ditanyakan, kalau nggak ada ya bilang cukup Bu gitu. Nggak ada Bu. Cukup ya? Oke, cukup paham ya, Mas. Maksudnya adalah bisa teman-teman pahami secara sederhana gitu ya. Saya pun mencoba mencari hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang bisa membuat teman-teman relate gitu sehingga kalian ngebayanginnya itu nggak susah gitu ya. Oke, kemudian nah sekarang kita masuk ke salah satu tools dalam membuat perencanaan dan penjadwalan proyek teman-teman. Oke, di sini ada dua metode atau pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan membuat Gantt chart, yang kedua adalah dengan metode Kanban. Ya, Gantt chart seperti yang gambar sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya itu ada visualisasi dari bentuknya Kanban, ya teman-teman. Oke, dari kedua gambar tersebut, ada yang bisa identifikasi mungkin apa ya perbedaan dari metode Gantt chart dan Kanban ini? Boleh, siapa yang mau bantu saya identifikasi perbedaannya? Izin Bu, Boleh Ikhwan, mangga. kalau menurut saya perbedaan antara kedua chart ini Bu, jadi kalau yang Gantt chart itu ada aktivitas sama jadwalnya gitu Bu, lebih terinci gitu, ada jadwal atau tanggalnya. Kemudian kalau untuk Kanban itu sendiri itu cuma hanya aktivitas Bu yang terlaksana di tempel. Itu aja sih Bu mungkin dari saya. Oke, thank you Ikhwan. Ada yang lain yang mau melengkapi atau menambahkan pendapat atau pandangan dari Ikhwan? Ada? Oke, kayaknya sudah sepakat semua ya sama jawabannya Ikhwan ya. Oke, yang tadi dikatakan Ikhwan betul ya, gitu. Jadi itu adalah perbedaan utama sebenarnya dari kedua chart yang ditampilkan di layar ya. Jadi mungkin kita kenali secara definisi dulu ya teman-teman gitu. Jadi Gantt chart itu apa sih gitu. Nah, kalau Gantt chart ini memang dia adalah metode dalam perencanaan proyek dengan adanya daftar tugas ya, itu kan yang di sebelah yang sebagai sumbu Y-nya lah ya, sumbu Y-nya itu kan adalah daftar tugas atau aktivitas gitu ya, dan deadline gitu. Deadline-nya itu dalam bentuk waktu yang mana itu menjadi sumbu X-nya gitu ya teman-teman, yang mana itu dikemas dalam sebuah bentuk lini masa atau timeline. Itu secara definisi dari Gantt chart ini. Kemudian yang kedua ada Kanban. Nah, kalau Kanban ini memang dia adalah metode penjadwalan proyek dengan menggunakan kolom. Gitu. Jadi kolom-kolom yang mewakili setiap tahapan proyek. Seperti itu. Jadi terlihat jelas ya di sini gitu. Jadi masing-masing kolom itu kan adalah bentuknya tahapan-tahapannya. Yang pertama mungkin kalau yang dari layar ya gitu, ada tahapan stories, kemudian to do, yang sedang berprogres apa, yang sedang di testing apa misalnya, yang sudah terselesaikan yang mana. Itu apa namanya? Ketika menggunakan metode Kanban seperti itu. Gak hilang kan ya? Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau secara definitif. Kemudian coba kita akan menggali gitu ya pros and cons masing-masingnya seperti apa sih dari segi Gantt chart dan juga Kanban gitu, dan kapan baiknya digunakan atau untuk project yang tipe apa sih sebenarnya baiknya digunakan gitu ya masing-masing ini. Oke, yang pertama si Gantt chart dulu gitu ya. Kelebihannya tentunya adalah bagaimana, karena di sana ada fungsi waktu juga gitu ya dalam setiap aktivitasnya, sehingga kelebihannya adalah dengan jelas terlihat gitu kapan dimulai dan dapat berakhirnya sebuah atau suatu proyek itu sendiri gitu, dan berapa lama waktu atau durasi waktu dalam penyelesaian satu tahapan aktivitas misalnya gitu ya, itu kelebihannya. Kemudian ya kelebihan ada kekurangan lah ya gitu. Kekurangannya ini adalah bagaimana karena dia itu bentuknya aktivitas yang di sana adalah aktivitas yang kurang details ya gitu. Maksudnya itu kan
Kalau yang dicontohkan di sana kan misalnya tahap planning, research, design, implementation gitu, follow up itu kan artinya gambaran-gambaran tahapan secara general gitu ya di sana. Gitu sehingga kekurangannya adalah sulit dilakukan untuk proyek yang skala yang besar gitu, yang tahapannya begitu banyak gitu sehingga jadi kurang detail saja gitu ya dalam langkah-langkah aktivitas yang harus dilakukan misalnya gitu. Itu kekurangannya ketika menggunakan metode Gantt. Kemudian kapan sih sebenarnya metode Gantt chart ini fit atau cocok untuk digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya metode ini cocoknya digunakan ketika memang itu proyeknya memiliki misalnya jadwalnya cukup ketat atau cukup singkat gitu ya. Dan misalnya ada tugas-tugas yang itu tuh perlu dikerjakan dalam suatu urutan tertentu gitu. Misalnya, pekerjaan A harus selesai sebelum pekerjaan B bisa dimulai, gitu. Begitupun dengan pekerjaan C, harus nunggu pekerjaan B dulu nih, baru bisa dimulai, gitu. Nah, itu baiknya dibuat penjadwalan proyeknya atau schedule planning-nya dengan metode Gantt chart gitu, teman-teman. Karena masing-masing tahapan atau masing-masing pekerjaan ini saling berkesinambungan satu sama lain, seperti itu, ya gitu. Sehingga akan memudahkan kita gitu ya untuk mengetahui urutan-urutannya seperti apa dan bagaimana durasi waktu gitu ya, penyelesaian suatu pekerjaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya proyek yang memiliki jadwal ketat kan kemungkinan besar adalah bentuknya proyek yang tidak terlalu besar gitu ya. Sehingga memang kebayang lah ya untuk kalian seperti apa gitu ya, apa penempatan atau pengaplikasian metode Gantt chart ini. Kemudian yang kedua nih kita melihat atau kita akan mengenal kelebihan masing-masing gitu ya, dan kelebihan dan kekurangan dari metode Kanban gitu. Nah, untuk si Kanban ini teman-teman, jadi kelebihannya adalah bagaimana apa ya, kemudahan informasi gitu untuk mengetahui apa sih tugas yang misalnya akan dikerjakan atau apa aja yang sedang kita kerjakan dan apa saja yang sudah kita lewati atau kita selesaikan pekerjaan. Gitu. Karena kan jelas sekali ya di setiap kolomnya tersebut gitu. Misal apa pekerjaan yang bentuknya masih ide, apa pekerjaan yang sudah akan misalnya siap untuk dikerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sudah done atau sudah selesai gitu. Itu jadi tergambar jelas gitu ya informasi-informasi itu dalam sebuah chart gitu. Kemudian kekurangannya atau kelemahan dari metode ini sebenarnya adalah membuat tim ini mungkin terlalu fokus pada penyelesaian tugasnya gitu. Namun karena di chart tersebut tidak ada estimasi waktu atau durasi waktu atau deadline-nya gitu ya, sehingga kurang terpacu dengan waktu. Seperti itu. Itu kekurangannya. Kemudian kapan digunakannya gitu. Kalau tadi kan si Gantt chart ini adalah digunakan ketika masing-masing aktivitas itu saling terkait, terikat satu sama lain gitu ya, ketergantungan. Nah, kalau si Kanban ini baik untuk project-project mungkin pengembangan yang mana masing-masing WP-nya atau masing-masing work package-nya itu bisa berjalan sendiri-sendiri gitu tanpa harus menunggu satu sama lain, tanpa harus tergantung satu sama lain. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya gimana perbedaannya Gantt chart dan Kanban, kapan digunakannya gitu ya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kayak gitu ya. Kemudian oke, kita ke belakang gitu ya, ke belakang saya batasi dulu skupnya gitu ya. Slide ke belakang kita akan lebih fokus ke tipe-tipe pekerjaan yang mana itu ada ketergantungan gitu ya dengan aktivitas pekerjaan yang lain sehingga di sini ada salah satu contoh atau example dari bentuk Gantt chart itu seperti apa gitu ya. Yang harus teman-teman pahami adalah di sini ada beberapa komponen yang itu harus ada atau tercakup di dalam sebuah Gantt chart itu sendiri gitu ya. Yang pertama tentunya adalah ada aktivitas pekerjaannya.
ada daftar tugasnya itu kan apa namanya yang paling penting ada gitu ya. Jadi bisa ditulis misalnya urut dari atas ke bawah gitu ya, dimulai dari pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan lebih dulu sampai pekerjaan yang itu ada di akhir misalnya seperti itu ya. Nah, tugas-tugas ini juga bisa teman-teman buat misalnya dalam kategori-kategori atau ya pengelompokan gitu sehingga lebih mudah dalam pembacaannya misalnya gitu. Kemudian komponen selanjutnya ada timeline gitu ya, atau daftar waktunya gitu ya, penunjuk waktunya. Di sini kan terlihat ya gitu bahwa si sumbu Y-nya ini adalah work package-nya atau tadi daftar aktivitasnya, kemudian sumbu X-nya ini adalah dia time gitu ya, waktu. Gitu ini kayaknya satuannya mungkin bisa jadi week atau bulan bisa jadi ya gitu. Week atau bulan di sini. Mangga mau buatnya dalam bentuk apa gitu ya, bergantung dengan kebutuhan dari proyeknya itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya lagi harus ada adalah gitu selain sumbu Y-nya itu adalah tadi ya daftar pekerjaan atau elemen pekerjaannya, kemudian sumbu X-nya itu adalah timeline gitu ya, waktunya. Nah, kemudian ada deadline gitu ya. Deadline itu yang mana? Yang ini, yang garis-garis di tengah ini ya, teman-teman. Misalnya H. Oh, H ini misalnya dia durasi waktu pengerjaannya dari 0 sampai 8 minggu misalnya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas I pada pekan ke-9 sampai pekan ke berapa tuh misalnya 17 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari deadline-nya gitu, atau berapa sih durasi waktu yang dibutuhkan atau estimasi waktu dalam penyelesaian sebuah paket pekerjaan gitu ya. Terus yang keempat ada progress gitu ya. Jadi sebenarnya di sini adalah ini kan perencanaannya gitu ya. Jadi Gantt chart perencanaan. Nah, sebenarnya bisa juga nanti di sini ditambahkan misalnya sebuah bar atau garis yang menunjukkan progres gitu. Misalnya, oh kalau yang warna progresnya kita ganti warnanya misalnya, aduh kenapa semuanya jadi berubah? Oke, misalnya kita ganti jadi warna, nah semua ya udahlah ya. Misalnya kita ganti jadi warna kuning gitu ya di sini. Saya karena dia selesainya jadi lebih lama gitu sini. Jadi di sana ada kondisi realita atau kondisi perencanaannya awal seperti apa dan realitasnya seperti apa gitu ya. Jadi di sana ada juga misalnya bar yang menunjukkan progres gitu. Sehingga jadi tahu apa namanya sudah sesuai dengan hal yang direncanakan kah atau ada kemunduran gitu atau ada percepatan dari pelaksanaan proyek ini gitu ya. Kemudian apa namanya? Ada milestone. Milestone ini apa sih? Milestone ini adalah misalnya reminder untuk waktu-waktu penting gitu ya atau tanggal-tanggal penting misalnya gitu ya. Misalnya oh di pekan ke-10 akan ada misalnya monitoring dan evaluasi setiap pekan ke-10 misalnya gitu ya. Jadi pekan ke-10, pekan ke-20, pekan ke-30 itu ada reminder gitu ya, ada tanda, ada milestone yang menunjukkan bahwa itu ada aktivitas penting di sana. Gitu. Itu juga hal yang harus ada di dalam sebuah Gantt chart gitu ya. Atau misalnya penanda untuk waktu rapat gitu ya, monitoring dan lain sebagainya. Itu kurang lebih teman-teman komponen-komponen dalam atau ketika menyusun sebuah Gantt chart ini. Ya. Kemudian kita akan membahas mengenai scheduling apa namanya network gitu ya. Jadi penjadwalan proyek ini ya bisa kita gunakan beberapa metode gitu ya dalam visualisasinya gitu atau dalam pembuatan diagram scheduling ini gitu. Bisa menggunakan metode yang pertama PERT, bisa menggunakan metode yang kedua Critical Path Method atau CPM gitu ya teman-teman. Oke, untuk si part ini dia adalah jadi bentuknya apa ya?
menggunakan diagram network gitu ya. Jadi apa sih? Nanti kita akan lihat ya contohnya di belakang gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita berbicara berkaitan dengan PRT ini, teman-teman bisa menggunakan tipikal atau tipe AON atau activity on node, atau yang kedua adalah activity on row gitu ya. Jadi perbedaannya di mana sih teman-teman gitu ya? Kalau activity on node atau AON ini dia adalah si titiknya ya, titik A, titik B, titik C itu menunjukkan aktivitas atau pekerjaan. Gitu. Jadi si A, B, C ini menunjukkan aktivitas atau pekerjaannya. Gitu. Sedangkan kalau activity on row yang menunjukkan aktivitasnya ini adalah si garisnya. Gitu ya. Jadi bagian satu ini teman-teman, ini sama. Yang kiri dan kanan ini sama. Ini A misalnya ya. Ini B. Ini sama. Cuma beda visualisasinya aja. Beda penyusunan diagramnya saja gitu ya. Jadi kalau si yang nomor 1 itu basisnya adalah titik-titik ini yang menjadi aktivitasnya. Tapi kalau si row ini garisnya yang menunjukkan itu aktivitasnya. Gitu artinya misalnya ini aktivitas di sini misalnya aktivitas A, aktivitas B, dan aktivitas C gitu di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membacanya ini gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman melihat gitu ya nanti dalam sebuah scheduling project gitu ya ada visualisasi atau diagram-diagram ini. Misalnya yang pertama gitu ya, case yang pertama, informasi yang bisa kita dapatkan adalah bahwa aktivitas A itu dilakukan sebelum aktivitas B. Gitu ya. Yang mana aktivitas B ini harus dilakukan sebelum aktivitas C. Gitu ya. Jadi A, B, dan C ini saling tergantungan satu sama lain. C tentunya tidak bisa dimulai sebelum B ini selesai. Dan B tidak bisa dimulai sebelum aktivitas A diselesaikan. Gitu, teman-teman. Cara bacanya seperti itu ya. Oke. Kemudian coba saya ingin satu orang volunteer. Bagaimana cara membaca diagram yang nomor 2? Ada? Boleh? Kalian memahaminya seperti apa yang diagram nomor 2? Siapa? Boleh raise hand? Oke, Ikhwan, boleh. Izin nih Bu, jawab Bu. Jadi kalau menurut saya yang nomor 2 nih Bu, aktivitas A dan B ini dilakukan bersamaan sebelum dilakukan atau diselesaikannya aktivitas C Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti gitu ya. Jadi C ini tidak akan dimulai aktivitasnya sebelum A dan B dapat diselesaikan. Oke, kalau yang nomor 3, boleh siapa yang mau bantu saya untuk menjelaskan yang nomor 3? Izin menjawab, Bu. Iya, siapa? Anton ya? Iya, Bu. Kalau Boleh, untuk yang Anton. nomor 3, hampir sama Bu seperti yang nomor 2, Bu. Cuma bedanya dia untuk aktivitas yang C dan D harus yang A dan B harus dilakukan terlebih dahulu sebelum aktivitas yang C dan D, Bu. Terus itu ada panah lagi tuh, panah lainnya. Nah, itu kalau untuk panahnya itu berarti yang A, B itu bisa dilakukan berbarengan, Bu, untuk melakukan yang ke C dan D. Terus kalau hubungannya A dan D gimana? B dan C? Kalau untuk aktivitas yang C dia harus aktivitas A dan B harus selesai lebih dahulu. Begitu pula dengan aktivitas D yang A dan B-nya harus selesai lebih dahulu. Oke, kayak gitu ya. Artinya kalau yang di nomor 3 ini memang C dan D itu sama-sama menunggu A dan B ya. Maksudnya C itu bukan hanya dipengaruhi oleh A gitu ya, tapi juga dipengaruhi oleh B, begitu pun dengan D. Bukan hanya dipengaruhi oleh B, tapi juga dipengaruhi oleh A gitu ya. Oke, thank you ya. Tadi Ikhwan dan Anton ya yang sudah menjadi volunteer membacakan maksud dari
diagram tersebut. Oke ya. Kemudian, nah ini juga sebenarnya masih apa tuh namanya, masih sebagai contoh gitu ya. Namun di sini yang ingin saya perkenalkan adalah misalnya di sini ada yang dinamakan dengan yang namanya adalah dummy. Jadi memang terkadang gitu ya ketika kita apa namanya merumuskan atau memvisualisasikan dalam bentuk AOA gitu ya, activity on arrow ini biasanya memerlukan tambahan kegiatan dalam bentuk apa ya, notes dummy gitu ya, untuk memperjelas hubungan gitu. Jadi sebenarnya kegiatan aktivitas si dummy ini tidak ada gitu ya, tidak nyata gitu. Namun apa namanya, kita tampilkan di sini untuk memperjelas alurnya saja gitu ya, atau untuk memperjelas pembacaannya saja gitu ya, kurang lebih. Jadi kan titik ini kan gunanya adalah untuk sebagai apa namanya, memperlihatkan loh ada hubungan antara si B dengan C gitu kan ya. Gitu. Jadi titik ini ya, kedua titik ini itu dibutuhkan untuk memperjelas hubungan tersebut itu di sana. Itu ya teman-teman. Jadi dalam pembuatan EOA itu teman-teman silakan gitu ya menambahkan misalnya notes tambahan gitu ya sebagai notes dummy gitu ya untuk memperjelas saja apa namanya pasti hubungannya ya atau ketergantungannya seperti apa masing-masing tahapan aktivitasnya gitu. Itu untuk yang metode PRT gitu ya, atau part ini teman-teman bisa menggunakan metode AON atau AOA gitu ya, untuk memvisualisasikan ketergantungan dari masing-masing aktivitasnya gitu. Sekarang yang metode yang kedua gitu ya, ini sebenarnya masih menggunakan diagram AON atau AOA, tapi dia lebih details gitu ya. Jadi metode yang kedua itu adalah metode critical path methods atau critical path analysis gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih teman-teman kita diminta atau kita tujuan dibuatnya sebuah critical path method, metode penentuan jalur kritis gitu. Teman-teman, jadi jalur kritis ini itu apa sih gitu sebelumnya ya, mungkin kita akan mengenal dulu apa itu jalur kritis. Jalur kritis ini teman-teman adalah sebuah langkah atau aktivitas yang mana itu sangat penting gitu ya, aktivitas yang sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena dia tidak boleh ada keterlambatan dalam penyelesaiannya misalnya gitu ya. Kalau jadi nanti kita akan mengenal lah ya gitu durasi terkait tugas dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau jalur kritis ini adalah aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu gitu ya untuk penyelesaiannya gitu, sehingga harus dibuat atau di apa namanya, di monitoring seketat mungkin sehingga tidak mengakibatkan kemunduran dari proyek. Karena kalau aktivitas kritis ini dia mengalami kemunduran akan mempengaruhi keseluruhan berjalannya proyek itu sendiri. Gitu ya. Oke, mungkin masih belum kegambar di teman-teman, tapi ketika kita sudah menyelesaikan atau berlatih pengerjaan soalnya, nanti ada soal, semoga bisa lebih tergambar ya di teman-teman. Oke, jadi kita kenali dulu gitu ya step by step-nya gimana sih dalam membuat sebuah apa namanya analisis jalur kritis gitu ya. Jadi dimulai dari tahap yang pertama adalah membuat daftar aktivitas. Ya, membuat daftar aktivitas. Kayak mana sih daftar aktivitas itu? Ya seperti yang ini misalnya ya, daftar aktivitas. Gitu. Jadi kita buat dulu daftar aktivitasnya dari awal sampai akhir seperti apa ya runtutannya. Gitu. Kemudian setelah itu identifikasi ketergantungan aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Ya, jadi kita tandain yang mana yang ada hubungannya, yang mana yang tidak ada hubungannya, misalnya seperti itu ya. Yang mana yang itu dependen, yang mana yang independen gitu ya. Jadi seperti itu.
Nah, bentuknya seperti apa nanti gitu ya dari tahap A dan B itu. Nanti akan menghasilkan diagram seperti ini teman-teman bentuknya. Gitu ya. Jadi tahap yang pertama itu kita membuat list aktivitas seperti di tabel yang kolom ini ya. Jadi list aktivitasnya apa saja? Kita namain saja misalnya dengan simbol gitu ya biar lebih memudahkan. Saya aktivitasnya ada dari A sampai G yang harus dilakukan. Ya. Nah, kemudian predecessor ini adalah aktivitas yang mempengaruhi dia gitu ya. Dia ada ketergantungan dengan aktivitas yang lain gitu. Misalnya, D ini dia bergantung pada A gitu. Artinya A harus diselesaikan dulu sebelum D bisa dimulai. Sehingga ditaruh di bagian kolom predecessor ini adalah D ini predecessornya itu adalah A. Karena A ini yang harus diselesaikan sebelum D berjalan. Begitupun dengan E, F, dan G. Masing-masing ditulis tahapan predecessornya. Dan itu nggak hanya cuma boleh satu gitu ya. Bisa jadi kayak G ini case-nya gitu. G ini cuma bisa dilakukan ketika B, D, dan E itu selesai. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah selesai ya mengurutkan atau membuat skema ketergantungan aktivitas satu sama lain, baru kita mulai ke tahap yang ketiga adalah membuat diagram hubungannya antar aktivitas gitu ya seperti ini. Jadi construct AON diagram. Jadi kalau di case yang ini bentuknya adalah AON diagram ya. Jadi activity on node. Sehingga apa? Ketika kita memahami ini adalah AON, berarti yang di dalam titik ini itu yang adalah aktivitasnya. Kemudian panah ini menunjukkan arah aktivitasnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita membuat AON diagramnya. Jadi di sini kita lihat ya, dari start gitu. Kita buat titik mulai gitu ya. Kemudian aktivitas A kita lihat, dia nggak ada predecessornya, artinya berarti dia aktivitas yang mengawali, dia aktivitas awal, berarti A, B, dan C itu merupakan aktivitas awal, karena dia tidak didahului oleh aktivitas lainnya. Gitu, makanya kita taruh dari start ini, dia bercabang ke A, ke B, dan ke C. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke D. Kita lihat di sini, D ini dia berhubungannya atau ketergantungannya sama A. Makanya kita tarik panah dari A menuju D. Di sini. Ya, gitu. Kemudian yang E, E ini dia bergantungnya sama C. Makanya dari C ditariklah garis menuju E. Seperti itu. Begitupun dengan F, F ini ternyata dari A, berarti A-nya ini bercabang 2 gitu ya, menuju F, dan nah, G ini merupakan titik temu dari B, D, dan E. Sehingga kita cari titik perpotongan yang mempertemukan garis dari D, dari B, dan dari E, menuju G. Gitu, teman-teman. Kemudian ini kita sampai gitu ya pada akhirnya F dan G ini sudah tidak ada lagi tahap setelahnya gitu. Artinya dari F dan G itu mengantarkan pada titik selesai. Gitu. Ya. Sampai sini paham ya? Kemudian apa sih A,2, B,6, C,4 ini apa sih teman-teman? Angka-angka di samping notes-nya ini apa sih? Menurut kalian? Waktu penyelesaian. Waktunya, Bu. Iya, Durasi, waktunya Bu. ya, durasi, betul, tepat sekali gitu. Jadi A ini, A2 menunjukkan, durasi aktivitas A ini 2, misalnya duration-nya ini dalam bentuk misalnya week ya. 2 pekan misalnya ya penyelesaiannya. Kemudian B ini 6 pekan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sampai menyusun diagram AON-nya paham ya teman-teman ya? Paham? Lanjut ya. Oke, jadi tadi yang pertama adalah ngelis aktivitasnya, kemudian mencari hubungannya, dia ketergantungan dengan aktivitas yang mana, apakah dia dependent atau independent gitu ya misalnya, kemudian durasi waktu per aktivitasnya. Itu yang harus diselesaikan sampai tahap ketiga. Ya. Kemudian tahap keempat, atau apa ini?
Oke, tahap keempat di sini adalah estimate each test duration. Ini kan udah juga ya, udah terselesaikan di diagram tadi. Kemudian tahap yang kelima adalah find the critical path based on longest sequence gitu. Oke, jadi teman-teman di sini kita akan menghitung jalur kritis gitu ya, sudah akan menghitung jalur kritis. Nah, menghitung jalur kritis ini kita bisa menggunakan teknik hitung maju atau hitung mundur. Gitu ya, hitung maju ini adalah forward path calculation dan hitung mundur itu adalah backward path calculation gitu. Nah, kalau dalam perhitungan menggunakan hitungan maju atau forward path ini, kita memperhitungkan early start-nya atau ES-nya dan EF atau early finish-nya dari masing-masing aktivitas gitu ya. Jadi apa itu ES Bu? Apa itu EF gitu. Kalau early start itu adalah ya namanya juga early start ya. Jadi kapan sih waktu paling awal aktivitas ini bisa dimulai? Seperti itu. Itu early start. Kalau early finish ya tentunya adalah kapan waktu paling awal sebuah kegiatan ini dapat diselesaikan. Gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? ES ini adalah EF sebelumnya. EF aktivitas sebelumnya. Kalau mencari EF-nya seperti apa? EF sama dengan ES, ES-nya dia ya, ES-nya aktivitas tersebut ditambah durasi. Ditambah durasi waktu pengerjaan aktivitas tersebut. Gitu. Ya. Jadi ini yang di atas-atas ini ya, itu menunjukkan ES dan EF-nya, teman-teman. Yang di sebelah naon eta yang di sebelah kiri itu ES dan yang di sebelah kanannya adalah EF. Itu ya, kayak harus diganti di warnanya. Nah, lebih enak. Gitu. Jadi paham ya teman-teman di sini kenapa sih si A itu dia ES-nya 0. Kenapa A itu ES-nya 0? Karena baru mulai start. EF di startnya 0, Bu. iya betul, karena EF-nya di startnya 0 gitu ya. Kan kita mulai itu ya dari 0 gitu kan. Sehingga ES-nya 0, EF-nya pun 0. EF-nya start itu menjadi ES-nya A gitu. Sehingga ES-nya adalah 0. Kemudian EF-nya 2, artinya kan dari 0 ditambah durasi A. Durasi A adalah 2 gitu. Sehingga EF-nya menjadi 2 gitu ya. Ini kita cuma pakai hitungan matematika sederhana aja kok ya. Begitupun dengan B, begitupun dengan C. Gitu ya, paham ya? A, B, C-nya udah paham. Kemudian kita lihat yang D, gitu. Sekarang yang D. D ini dari A. Ya, dia tergantung dengan A. 2, dari mana 2? ES-nya 2 dari mana? Dari Dua. Dari EFA2 EF ya, Bu. sebelumnya. Dari FA, Bu. Oke. Dari EFA, oke betul ya. Oke, kemudian 5-nya dari ES tambah durasinya 3, jadi 5. Oke, sekarang saya tanya, yang G, kenapa ya kok ES-nya 9? Kenapa ya yang G kok ES-nya 9 ya, teman? Ada yang mau berpendapat? Tebak-tebakan dulu nggak apa-apa, tebak-tebakan. Karena ini bukan sih Bu, paling gede 9 Bu. Iya, Di betul. E5 Bu. Betul, Ikhwan, tepat ya jawabannya. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan hitungan maju, ya, case-nya adalah sebuah aktivitas itu tergantung dengan lebih dari satu aktivitas, maka teman-teman bisa mengambil angka F yang paling besar.
sebagai ES-nya dia. Kenapa? Kok diambil angka paling besar? Ya karena kan G ini baru bisa dimulai ketika D, B, dan E selesai gitu. Di sini kan si E ini baru selesai apa namanya? Durasinya 9 gitu ya, 9 week pada pekan ke-9 misalnya. Sehingga ya harus nungguin si E dulu kelar gitu. Walaupun D sama B udah kelar sebelumnya gitu ya. Tapi karena si E-nya belum kelar jadi nggak bisa dimulai, tetap nggak bisa dimulai si G-nya gitu ya. Kan diambil yang paling maksimal gitu konsepnya ya kalau pakai hitungan maju. Oke, kemudian dari G lanjut ke N ini ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman ya. Atau ada yang mau ditanyakan kurang jelas silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hitungan maju. Bu izin bertanya, Bu. Boleh Iqbal, gimana Iqbal? Yang di G2 itu EF-nya kenapa 11 ya, Bu? Tadi putus-putus. Atau belum? EF-nya kenapa 11? Iya, yang di G2. Oh, kalau EF-nya berarti dari ES ditambah duration-nya Iqbal. Duration kan 2 durasinya. Berarti 9 tambah 2 jadi 11. Oh ya, baik, Bu. Oke ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dalam menentukan ES-nya, teman-teman ya. Ketika dia tergantungnya dari beberapa aktivitas. Jadi dicari EF yang maksimal dari tahap sebelumnya. Gitu ya. Oke, kemudian masuk ke N. Nah, sama di bagian N juga sama kan gitu. Dia kan dia kan tergantung dengan F dan G. Di sini ya. Si F ES-nya ini 6. ES lagi. Si F EF-nya 6 gitu dan G EF-nya 11. Makanya diambil juga yang maksimalnya sebagai ES dari waktu berhenti. Gitu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh oke, berarti waktu project ini memakan 11 week duration-nya. Gitu, teman-teman ya. Jadi menghitung durasinya tuh enggak ini semua ditambahin misalnya gitu ya. Enggak seperti itu karena kan di sini aktivitasnya ada yang saling tergantung satu sama lain. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas? Bu, izin nanya, Bu. Boleh. Tadi kan jaringan putus-putus, Bu. 2,5 itu dari mana datangnya, Bu? 2,5? 2,5 yang mana? Yang di D? Iya, Bu. Oh, yang di D. Oke, ini diulang ya untuk Nia yang tadi putus-putus. Jadi nih ya, D ini kan aktivitasnya bergantung dengan A, ya. Kita tahu ES itu adalah sama dengan nilai EF tahap sebelumnya, gitu. Sehingga nilai ES-nya adalah sama dengan nilai EF tahap A. EF tahap A kan 2, makanya ES-nya si D itu 2, gitu. Kemudian EF-nya berapa? EF ini adalah penjumlahan ES-nya dia ditambah durasi. Kan yang tahap ketiga, aktivitas 3 ini durasinya 3. Sehingga EF-nya adalah 2 ya, ditambah durasi 3. Itu adalah 5. Gitu nih ya. Paham ya? Oke. Oke. Paham ya sampai sini ya yang perhitungan maju? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke perhitungan mundur. Gitu ya. Jadi kalau tadi apa namanya forward pass, kalau ini backward pass calculation. Gitu. Nah, kalau menggunakan prinsip backward pass, itu kan artinya kalau hitung maju kan dari depan ya, dari start sampai end. Nah, kalau backward ini dari belakang, dari end sampai start. Seperti itu. Kalau tadi kita pakainya atau memperkirakan ES dan EF ya, early start dan early finish-nya. Kalau yang sekarang kita memperkirakan late start dan late finish-nya gitu. Jadi kapan sih paling lambat aktivitas ini dimulai dan kapan paling lambat aktivitas ini harus selesai. Gitu ya, itu konsepnya gitu. Jadi bagaimana menentukannya gitu? Yang pertama artinya kita startnya dari sini, dari belakang, dari end
gitu ya, mulainya dari ini. Kita mulai dari 11. Jadi yang atas ini ya teman-teman, ini menunjukkan ketika pakai apa namanya tadi? Aduh, sorry. Kita sebut saja ini FP ya, forward pass. Yang di bawah ini adalah backward pass pakai BP ya. Gitu. Jadi kita fokus ke angka-angka yang di bawah ya, di sini ya. Oke, kita mulai dari N. Di N-nya ini kan 11,11 ya, teman-teman. Oke, kemudian, nah kita akan mencari LS dan LF untuk F dan G. Ya, kalau tadi ES itu adalah sama seperti EF tahap sebelumnya. Dan EF itu ES ditambah durasi. Nah, kalau sekarang ada nggak yang bisa mengidentifikasi persamaan untuk menentukan LS dan LF-nya? Boleh ada yang mau bantu saya? Kalau kalian analis dari angka-angkanya kayak mana ya polanya? LS dan LF. Ada yang mau bantu? Atau ada yang udah ketemu polanya? Atau mumet? Ini ada yang sama ya, ini sama. Ini sama. Terus ini sama. Ini sama. Ini sama. Sorry. Yang ini sama maksudnya. Jadi kayak mana polanya? Ada yang bisa menyimpulkan? LF bisa dicari dari sama kayak nilai LS sebelumnya, Bu. gimana? LF sama dengan nilai LS tahap sebelumnya. Iya, Bu. Oke, berarti ini adalah LS before ya. Oke, terus kalau nyari LS-nya gimana? LF dikurangin waktu, Bu. Oke, berarti LF minus duration. Kayak gitu ya. Jadi persamaannya seperti ini untuk menentukannya. Jadi teman-teman jangan kebalik-balik ya gitu. Kalau tadi kan si LS-nya yang sama kayak LF sebelumnya gitu. Kemudian EF-nya adalah ES ditambah durasi. Kalau sekarang kebalik. LF-nya yang sama dengan LS tahap sebelumnya, kemudian LS-nya adalah LF dikurangi dengan durasi. Itu persamaannya ya, teman-teman bisa apa namanya, bisa mengingatnya gitu ya. Oke, jadi kita lihat coba ya satu-satu ya, itu dari belakang. Dari N ini ya, N ini artinya LF, ini LF, LS. Di tahap N ini kan LS-nya, sorry, kok LF, LS sih? Salah, LS, LF, kumaha. Oke, di bagian akhir ini kan LS-nya 11, artinya dia menjadi LF tahap 6, tahap F dan aktivitas G gitu ya. Kemudian kenapa di sini LS-nya F itu 7 gitu. 7 ini adalah dari LF-nya kan 11. Dikurangi durasinya adalah 4. Makanya di sini dia LS-nya 7 nilainya. Begitupun dengan yang aktivitas G ya. Kenapa kok LS-nya 9? Karena 11 dikurangi 7. Gimana sih? 11 dikurangi 2 maksud saya. Astagfirullah. Kan durasinya 2 ya. Gitu. Kemudian, nah kita lihat ini sekarang. Dari G ke D, B, dan E. Gitu ya. Oke. Semuanya sama ya, berarti LF-nya menggunakan LS dari tahap G. Gitu. Nah, kemudian dari B ke 0. Dari C ke start, dari A ke start. Kenapa kok start ini 0,0 gitu? Padahal di sini LS-nya ada 4, 3, dan 0. Kenapa ya teman-teman?
Kenapa LF-nya 0 di start? Bukan misalnya 4 ngambil yang paling maksimal. Izin Bu, kalau yang backward yang paling kecil yang diambilnya Bu. Iya, betul ya. Jadi jadi prinsipnya berkebalikan ya gitu, namanya juga ini hitungan mundur gitu. Sehingga kalau di sini dia LS-nya itu cari LF yang paling menentukan LF-nya mencari LS yang paling kecil gitu ya. Karena misalnya di sini aktivitas C, LS itu kan adalah paling lambat dimulai ya gitu. Harus dimulai di waktu ke-0 gitu. Sedangkan kalau B, dia tuh masih bisa dimulai di pekan ketiga dan A itu masih bisa dimulai di pekan keempat gitu. Jadi mau nggak mau startnya harus dari 0 supaya si C ini bisa berjalan duluan gitu ya. Dibandingkan B dan A yang mungkin memiliki durasi waktu keterlambatan lebih gitu teman-teman. Ya. Oke, yang di backward pass calculation ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Atau sudah mulai pusing? Bu, mau nanya Bu. Iya. Kalau misalnya kayak apakah di end sama di start ini tuh nilai LS sama LF itu selalu sama Bu? Oke, LS sama LF-nya selalu sama atau enggak? Karena kan start dan end ini tidak punya durasi ya. Ya kan, J? Tidak punya durasi. Jadi pastinya sama LS dan LF-nya. Yes. Yes. Oke. Ya Bu. Ya. Oke, kalau sudah cukup paham, kita lanjut ke mencari total slack, free slack, dan juga menentukan jalur kritisnya seperti apa. Jadi sebenarnya teman-teman, diagram-diagram ini tuh untuk mencari, tadi kan sebenarnya tujuan utama kita adalah mencari yang mana sih yang menjadi jalur kritis gitu. Nah, yang menjadi jalur kritis adalah ini sebenarnya kriterianya gitu. Memiliki nilai TS sama dengan 0 gitu. Total slack itu apa sih gitu ya. Jadi kita ceritakan dulu total slack itu apa. Total slack ini adalah teman-teman kelonggaran waktu total gitu ya. Kalau free slack ini ya sama sih kelonggaran waktu bebas gitu ya. Jadi misalnya kalau total slack ini dia bisa dicari dengan rumus tersebut ya gitu. Jadi TS ini bisa dicari LF dikurangi EF atau TS sama dengan LS dikurangi ES gitu ya. Jadi LF dikurangi EF, LS dikurangi ES. Ya. Kemudian free slack ini bisa digunakan. Walaupun sebenarnya kita akan fokusnya ke total slack sih ya teman-teman. Karena ini yang akan menjadi tolak ukur jalur kritisnya itu siapa gitu ya di dalam sebuah tahapan project gitu atau dalam sebuah work package gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalnya dari tadi soal latihan yang kita kerjakan ya, yang mana yang menjadi jalur kritisnya adalah yang memiliki nilai TS sama dengan 0. Yang mana yang memiliki TS sama dengan 0? Yang ini. 0-nya ada 1, 2, 3. Ya, berarti di aktivitas C, aktivitas E, dan aktivitas G. Gitu. Dia nilai ES dan ES dan LS-nya tuh sama ya. ES, LS-nya sama, EF dan LF-nya pun sama seperti itu. Sehingga apa? Dia tidak memiliki kelonggaran waktu, teman-teman. Gitu. Artinya apa? Artinya memang durasi waktunya itu harus dipenuhi. Nggak boleh ada keterlambatan sedikit pun gitu ya teman-teman. Makanya kenapa dibilang jalur kritis, titik kritis gitu. Karena itu yang harus diperhatikan agar dia berjalan sesuai rencana. Kalau ada yang tidak berjalan sesuai rencana di aktivitas tersebut, maka akan mempengaruhi jalannya keseluruhan proyek gitu ya. Jadi akan molor keseluruhan proyeknya gitu kalau dia tidak dipenuhi. Beda dengan beberapa aktivitas yang lain yang dia memiliki nilai TS gitu sehingga dia memiliki kelonggaran
gitu ya. Kalau ada delay, kalau ada keterlambatan sedikit itu masih bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau aktivitas yang menjadi titik kritis ini tidak bisa gitu ya, tidak ada toleransi. Seperti itu ya. Jadi apa namanya, yang tadi membuat diagram-diagram tadi ya, menghitung backward, kemudian forward itu untuk mengetahui nilai TS sih sebenarnya ujungnya adalah dan untuk mengetahui siapa yang menjadi jalur kritis atau aktivitas kritis dalam serangkaian proyek ini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini menghitung nilai TS? Gampang ya. Ini mah hitung-hitungan sederhana, anak SD juga bisa. Ini mah yang hitungnya juga ya. Gitu. Oke. Oke, jam 10 pas. Jam 10 pas. Setelah tadi kita sudah apa namanya? Berlatih dengan contoh soal. Nah, sekarang silakan teman-teman saya minta untuk latihan mengerjakan satu soal ini gitu ya. Jadi kalian bisa yang pertama di sini membuat AON diagramnya. Buat AON diagramnya, kemudian teman-teman menghitung apa tadi ES sama LS, terus EF sama LF, dan mencari nilai TS. Ya, dari contoh soal yang ini. Silahkan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit ya? 15 apa 20 menit? Kira-kira bisa menyelesaikan ini. 20 menit, Ibu. 20 menit ya? Oke, sekarang Ya. jam 10. Nah, tadi tugasnya di-deliver jam 10 ya. Berarti selesai jam 10.20 ya, teman-teman ya. Oke ya. Silakan bisa dikerjakan dulu sekarang. Oke, sebelum itu raise hand mah nggak coba yang sudah selesai mengerjakan soalnya. Oke, Sentani. Terus tadi kayaknya ada banyak yang udah JJ, Jibril. Terus Fajri. 3 orang. Baru 3 orang kan? Jangan malu-malu loh. Jangan takut disuruh jelasin. Jessica belum, Jess. Kamu masih sibuk motret sekali tadi, Jessica ini. Udah, Bu, tapi takut salah. Ya, jangan takut salah tuh. Ya udah, raise hand, Jess. Oke, Jessica. Berarti Jessica, Sentani, Fajri. Tadi Jibril ya. 4 orang ya. Mega Sinta belum, Mega Sinta kamu. Belum selesai, Meg. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke. Oke, mangga dari 4 orang ini yang mau present ke teman-temannya, yang mau menyampaikan hasilnya, biar di cross check bareng-bareng gitu, nggak apa-apa. Biar nanti kalau ada yang masih kurang tepat, kan bisa dibenerin sekarang. Ya, daripada nanti salahnya pas ujian, mending salahnya sekarang ya. Yuk, siapa? Sentani, Fajri, JJ cewek apa JJ cowok nih yang mau menampilkan ke teman-temannya? Ya, ada yang mau kuliah loh jam 10.30 ya. Matius ya, di kelas ini kan Matius. Iya, betul, Ibu. Kelas sama Bu Ika, Ibu. Oh, makanya yuk sebelum 10.30 kasihan loh Matius no. Atau kamu Ayo, Matius? teman-teman. Ayo. Ayo Matius kamu lah. Ayo, belum, yang- Bu. Saya masih Oh, diagramnya, siap. Bu. JJ kayak lagi ngefoto nih JJ cewek lagi ngefoto nih kelihatannya dari gerak-geriknya nih. Yuk, saya sudah persilahkan untuk bisa share screen. Saya sudah memberikan aksesnya. Mangga. Boleh. Saya coba ya, Bu. Iya, nggak apa-apa loh, Je. Nggak akan diapa-apain sama saya kalau salah.
Jangan takut. Ngirim dulu ya Bu, bentar. Iya, ya. Oke. Udah kelihatan belum Bu? Oh, OTW. Belum sih kalau di saya. Like Bu. Tentu saya nge-like. Atau mau saya bantu share screen juga boleh, J. Oh, ini udah aman. Oke. Oke, JJ boleh sambil dijelaskan ke teman-temannya JJ boleh. Kan tadi buat diagram awalnya kan dari bentar Bu. Dari hubungan yang kata tabel tadi, kalau misalnya pertama A itu nggak ada hubungan sama siapapun, maksudnya nggak ada pengaruh dari belakangnya. Nah, habis itu si B ini pengaruh dari si A dengan durasi itu. Ini langsung jelasin durasinya juga Bu. Boleh. Yang si B ini dengan ada hubungan dari si A dengan durasi itu 6. Durasinya itu 6. Terus si C juga dia ada hubungannya dengan si A dari si A dengan durasinya itu 4. Kemudian si D ini dia ada ada hubungannya dengan si B dengan durasinya itu 4. Jadi saya taruhnya di sini. Terus juga si B ini juga mempengaruhi di F dengan durasi ini 1. Jadi saya membagi cabangnya kayak gitu, Bu. Terus habis itu si C ini dapat mempengaruhi 2 juga, dia si E sama si H. Jadi kalau dengan si E ini dengan durasinya 2, kalau si H ini dia durasinya 1. Nah, terus habis itu si G ini dia dipengaruhi dengan dihubungin dengan si D sama si E, Bu. Jadi dia dia masuk kayak gini di E sama di E dimasukin. Terus habis itu dengan durasinya itu 2. Habis itu udah Bu, kagak ada lagi yang pengaruh, jadi dia langsung finish. Terus untuk forward pass-nya, kalau si A ini kan dia di ES-nya itu dia 0, karena kan dari sebelumnya itu EF before-nya itu dia 0. Terus habis itu untuk EF itu dia ditambah sama durasinya jadi 2. Terus si B ini dia ngambil dari si ES dari B ini diambil dari EF si A, si 2 ini. Jadi kalau untuk EF itu ditambah durasinya jadi 2 ditambah si 6. Ya nggak, Bu? Terus untuk si F ini dia ngambil durasi si ES-nya si F ini diambil dari EF-nya si B ini 8, dan dia untuk F-nya itu ditambah 1, jadi 8 ditambah 1 yaitu durasinya jadi 9. Dan untuk si D juga dia ngambil ES-nya itu ngambil dari EF before-nya yaitu 6, yaitu 8. Jadi sama juga 8, dan untuk EF-nya itu dia 8 ditambah 4 itu durasinya jadi 12. Habis itu untuk yang si E, dia ngambil si ES itu dari EF before yaitu 6. Jadi si 6 ini ditambah 2 jadi 8. Durasinya kan 2 jadi 8. 6 tambah 2 8. Dan si H juga dia ES itu bentar, Bu. 1 kan durasinya, H. Berarti ini salah deh kayaknya, Bu. Durasinya harusnya ngambilnya dia 10. 10 kan yang di bawah, J.
Oh iya, enggak ada yang benar. Maaf, Bu. Bener, Kalau bener, bener. dia dia ES-nya juga ES-nya juga 6. Jadi 6 ditambah 1 jadi 7. Terus lanjut ke si G. Si G ini dia ngambil durasinya, dia kan ada 2 masukan nih, ada yang dari D sama si E. Jadi dia diambil dari yang maksimal waktunya, yaitu 12. EF-nya maksimal itu 12. Jadi dia dimakainya untuk ES di G itu dia pakai 12, dan 12 ditambah 2 jadi 14. Terus untuk finish-nya dia ngambil dari yang terbesar, Bu. Antara F itu kan 9 EF-nya. Terus kalau G itu 14, sedangkan H itu dia 7. Jadi dia makainya yang 14. Jadi finish itu 14,14. Oke. J, jelasin yang TS aja langsung, J. Langsung TS, Bu. Mm-mm. Terus yang LS juga dicari dengan cara yang sama. Cara yang beda tapi cara yang sama tapi rumusnya beda, dia dari belakang. Terus TS-nya ini kalau yang TS untuk yang A dia bisa dihitung dari LS sama ES, bisa LF dikurang EF gini, Bu. Jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2. Terus habis itu ini 8 saya ngambilnya dari LF sama EF, Bu. 8 dikurang 8 aturan 0. 8 dikurang 8 aturan 0. Terus 10 dikurang 6 itu 4. Terus 12 dikurang 12 itu 0 harusnya, Bu. Terus habis itu 12 dikurang 8 itu berapa ya? 4. 12 kurang 8 itu 4. Terus 14 dikurang 9 itu 5. Ya enggak sih? Iya, 5. Terus 14 dikurang 14 itu 0. Terus 14 dikurang 7 itu 7. Ini saya agak ada salah nih, Bu, di TS-nya. Jadinya. Ini, J, untuk menghitung TS itu sebenarnya gampang ya rumusnya. Start dikurangi start. Start dikurangi start. Iya, finish dikurangi finish kan? Gitu ya. Artinya rumusnya LF dikurangi EF atau LS dikurangi ES. Gitu. Ini kan ES sama LS kan harusnya ya? Iya, Bu. Salah, Bu. Makanya nggak ada yang 0 jadinya kan ya, J ya. Kalau iya itu. Ya, berarti nanti perlu diperbaiki ya di bagian menghitung TS-nya aja ya. Nggak apa-apa tadi mungkin lupa nyatet atau gimana gitu ya, atau belum sempat nyatet atau gimana gitu kan. Oke, thank you ya JJ sudah memperlihatkan pekerjaannya ke teman-teman gitu ya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang lainnya bisa dilanjutkan perhitungannya atau pengerjaan latihan soalnya gitu ya. Sama saya mau menambahkan satu soal lagi gitu ya. Nanti sebentar saya share screen lagi ya guys. Jadi harapannya teman-teman bisa berlatih untuk pengerjaan soal, karena kan kalau di materi ini akan sulit ya ketika teman-teman nggak langsung mengerjakan soalnya gitu ya. Jadi silakan ada beberapa tugas ya yang mungkin dapat teman-teman jadikan sebagai bahan latihan gitu ya. Ini tugasnya dari soal di buku Nicholas itu ya. Jadi silakan sudah saya share di Google Classroom dari pekan pertama kita kuliah ya. Mungkin teman-teman ada yang belum mengunduh misalnya gitu ya. Textbooknya silakan diunduh dulu, kemudian kalian buka di soal chapter 6 ya, di halaman yang sudah saya tentukan di situ ya. Jadi ada 3 soal nomor 9, 13, dan nomor 30. Gitu. Jadi yang perlu di-highlight, tugas ini dikerjakan secara individu dan ditulis tangan ya. Ditulis tangan, tolong tulis tangannya yang bisa saya baca lah ya gitu, yang rapi gitu ya. Kemudian dikumpulkan melalui GCR paling lambat hari Senin, jadi minggu depan, 19 September pukul 4 sore, ya gitu. Jadi silakan teman-teman kerjakan sampai sebelum waktu ini. Nanti kalian submit aja di folder yang namanya tugas individu 1. Gitu. Terus silakan submit di bagian folder itu. Itu ya teman-teman, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya akhiri? Ada?
Matius, kalau Izin, sudah Bu. mulai kuliahnya sok aja Matius. Silakan Baik, live Ibu, duluan. saya izin live ya, Bu. Terima kasih Iya, banyak. oke Matius, semangat AMTK-nya. Iya, Bu. Bisa kok, Bu. Bisa. Bisa, pasti bisa. Oke, tadi siapa yang mau nanya? Saya izin bertanya. Bukan Ya. saya di kelas RA, Bu. Berarti ada juga ya, Bu ya? Ada, sama, tugasnya sama. Waktu deadline-nya juga sama kok, Je. Santai. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Itu ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan. Nanti materinya akan saya bagikan juga di Google Classroom. Mungkin teman-teman lupa ya rumusnya tadi dan lain sebagainya gitu ya, persamaannya dan contoh-contohnya gitu ya. Nanti akan saya bagikan juga materi kuliah hari ini di Google Classroom. Silakan langsung diupdate aja di sana. Dan rekamannya juga saya upload terus di sana gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin ada kelewat tadi ya, sinyalnya kurang baik dan lain sebagainya ketika lagi kuliah, bisa didengarkan ulang ya melalui rekaman tersebut. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Salam semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.